Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, betul betul. Alhamdulillah hari ini kita, mulai sharing lagi, ini yang, apa namanya, kemarin saya buka dengan pendahuluan sebenarnya kemarin bahas sebenarnya apa yang mau kita bahas nanti gitu ya, selama terkait dengan pelaksanaan gedung ini. Jadi memang kita mulai dari hal yang paling kecil gitu ya, kita mengenai pengenalan dan mungkin nanti akan disampaikannya ya hal-hal yang kecil-kecil gitu ya, mungkin teman-teman anggap remeh gitu ya, tapi mungkin kami anggap itu juga bisa bermanfaat untuk yang lain gitu ya. Jadi kali ini kita akan mulai pengenalan, jadi harapan kami nanti teman-teman yang melihat, apa namanya, ikut di sini ataupun melihat rekamannya nanti itu bisa ada namanya, mendapatkan manfaat dari, apa namanya, apa yang kita, sampaikan ini. Gitu ya. Jadi, sharing kedua ini kita bersama Pak Wisnu. Jadi memang seperti yang saya sampaikan di sesi sebelumnya, jadi nanti, teman-teman akan banyak ketemu saya dengan Pak Wisnu untuk materi ini, walaupun nanti akan banyak ada beberapa kontributor, pemateri lain yang ikut mengisi juga di topik-topik yang lain yang mungkin kami, tidak terlalu, apa namanya, menguasai hal tersebut. Jadi kami meminta, teman-teman yang lain juga ikut ngisi supaya ini nanti bisa lebih bermanfaat lagi, gitu ya. Oke, ini sharing kedua, hari ini kita akan bahas mengenai, apa namanya, pengenalan, project. Selanjutnya mungkin Pak Wisnu bisa mulai. Oke, Bapak. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. waktunya Mas Budi ya. Ini suatu langkah berani ini ya, membuat seperti ini. Jadi saya menjadi flashback lagi ya. Setelah sekian tahun saya berkecimpung terutama di konstruksi gedung ya. Sejak 2006 ya saya sudah muter-muter di pembangunan gedung high rise building ya sampai dengan 2019. Nah, terus kemarin mungkin sudah disampaikan di Pak Budi kalau perjalanan saya udah cukup banyak kesana kesini. Tapi saya nggak pinter, jadi ini lebih kepada sharing saja lah, sharing pengalaman. Enggak juga saya menjadi yang paling tahu, paling pintar, enggak. Makanya saya minta Mas Budi tolong nanti kontributor-kontributor yang lain juga nanti bisa saling melengkapi. Poinnya adalah adanya kegiatan ini adalah untuk kita bisa memanfaatkan waktu yang ada di sisa-sisa umurnya. Apalagi saya tinggal paling 3 tahun lagi saya pensiun. Nah, saya memanfaatkan ilmu yang saya pernah punya, pengalaman yang saya pernah lalui ke adik-adik ya, eh, yang junior-junior ya, terutama anak-anak yang baru mau lulus nih teknik sipil. Karena saya juga punya pengalaman sama seperti mereka dalam benak mereka tuh kebayangnya apa aja sih kalau udah nanti di dunia kerjanya seperti apa orang-orang teknik sipil. Sehingga kita terus terang buta, apalagi saya tidak punya family yang berkecimpung di dunia teknik sama sekali nggak punya. Tidak punya latar belakang yang punya kenalan atau apa enggak. Oke, jadi ini mungkin nanti akan perjalanannya akan sangat panjang ya sharing ini. Mulai dari yang hal-hal yang remeh-temeh, yang pernah, pokoknya semuanya ini pernah saya lalui, pernah saya alami, pernah saya ikuti, sehingga mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu atau pengalaman buat adik-adik, buat teman-teman semua, sehingga nanti harapannya jauh lebih baik dari saya, jauh lebih baik, harus lebih baik ya, karena di awal-awal saya mulai kerja itu belum ada Excel, saya masih makainya dulu Lotus 123 ya. Aplikasinya itu belum banyak, AutoCAD juga nggak ada, masih masih gambarnya juga gambar manual, masih pakai di kertas kalkir, dikerik-kerik segala macam. Sekarang sudah ada AutoCAD, bahkan BIM dan lain-lain. Teknologinya sudah sangat jauh. Sehingga akan jauh lebih baik dari saya mestinya generasi-generasi saya sekarang untuk bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Ya, jadi kita mulai aja coba nanti ini uh, nextnya gimana ya Mas Budi? Di enter, Pak.
Next-nya gimana nih? Di enter bisa nggak, Pak? Nggak bisa tuh. Eh, Switch screen. Ini cuma depannya doang ini. iya, di enter next nggak bisa. Nggak ada tulisan next. Apa tulisannya tampilannya switch screen sama stop screen. Sharing. Apa belum dibuka Di atau gimana? materinya, Pak. Di Hmm? di materinya, Materinya? dibuka di materinya, Pak. Bapak buka materinya. Hah? Di mana? Saya agak Di nggak begitu familiar nih sama Big Mac ya. Bisa Mac ya? Oke. Oh, bentar, bentar, bentar. Ini gini ya? Oh, ya Iya. udah, oke. Wah, mohon maaf ya. Ini produk-produk lama nih. Sekilas aja dulu cerita flashback ya. Jadi Mas Budi ini dulu memang apa mahasiswa KP saya waktu proyek di Bucket Tower. Jadi beliau alhamdulillah saya cukup senang ya lihat perkembangannya. Udah bisa menggawangi Sipilpedia sehingga banyak sekali kemanfaatannya buat teman-teman, buat junior-junior ya, kemanfaatan tentang literatur, tentang segala macam luar biasa. Saya senang lah melihatnya. Oke, kita mulai ya. Oke, ini tentang pengenalan proyek lah. Jadi ini uh, pemanasan dulu, nggak usah yang berat-berat, kita yang ringan-ringan dulu aja, yang remeh-remeh temeh lah. Ya, jadi ini seperti tadi sudah saya bilang ya, lulusan teknik sipil tuh mau ngapain sih? Ya, jadi mau kerjanya kemana sih? Jadi apakah harus menjadi sarjana apa bangunan, mengerjakan proyek-proyek yang bersifat struktur, konstruksi atau seperti apa? Terus kalau udah lulus, apa perlu ada tambahan keterampilan lain? Misalkan apa cuman dengan S1 doang aja terus udah bisa langsung kerja dan keterima dan posisinya enak, apakah begitu atau gimana? Nah, terus tanya juga, ini pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan saya waktu itu sebelum lulus ya. Itu wawancara tuh apa ngapain aja sih ditanya apa. Terus nanti kalau nanti kerja di kantor tuh ngapain nih aktivitasnya ngapain apa duduk di depan apa laptop di depan komputer terus ngapain dikerjakan seharian dari jam 8 sampai jam 5 sore itu ngapain aktivitasnya. Nah ini mungkin buat ada gambaran ya jadi nanti eh, adik-adik yang terutama mahasiswa-mahasiswa yang baru udah mendekati lulus ya jadi sudah mulai bersiap jadi saran saya sih mudah-mudahan sih apa cepat segera lulus dan bisa mengaplikasikan ilmu yang dia dapat di kampus hingga nanti uh, tujuan dia untuk menjadi seorang sarjana teknik sipil tuh dia bisa tercapai. Harapannya gitu. Harapannya idealismenya kita akan bekerja di dunia konstruksi karena memang kan teknik sipil memang backgroundnya akan ke sana. Jangan ke bidang-bidang lain tapi kalau memang tidak ada pilihan ya apa boleh buat ya. Jadi gitu. Kira-kira ini gambaran aja dari pikiran-pikiran saya waktu sebelum lulus kira-kira seperti ini. Ya, jadi seperti kita ketahui, jadi ilmu teknik sipil tuh terbagi dari beberapa subdisiplin ya. Mungkin teman-teman ada yang ngambil jurusan struktur, ada yang mungkin jurusan transport, ada yang mungkin manajemen konstruksi. Dulu di masa saya itu baru ada tiga, empat empat. Satu lagi bangunan air. Kalau dulu belum belum begitu populer ya bangunan air, karena memang lebih banyak tuh transportasi jalan. Itu yang banyak seperti itu. Jadi secara garis besar cukup besar ya peluangnya lulusan teknik sipil untuk bekerja di dunia konstruksi apalagi untuk pembangunan kan jelas nambah terus nggak mungkin suatu kota nanti akan stuck kan nggak mungkin masih ada pekerjaan entah itu bangunan entah itu gedung entah itu jalan jembatan dan lain-lain itu pasti ada terus sehingga apa kesempatan kerja untuk lulusan teknik sipil ya mahasiswa-mahasiswa yang baru baru mau lulus nih ya jangan berkecil hati kesempatan kalian luas sekali jadi nggak cuman di dunia konstruksi yang bisa buat kerja ada juga pengalaman teman saya juga kerja di perbankan juga ada ya di saham geografis macam-macam ada yang di pertanian ada yang dagang ada segala macam jadi kebetulan memang mahasiswa teknik sipil memang sudah biasa terlatih di tempat ya waktu zaman kuliah juga kita memang sudah luar biasa ujiannya juga sulit tugasnya juga banyak sehingga tanpa kita sadari juga betul-betul melatih mental kita untuk tough ya pantang menyerah gitu jadi memang dunia khusus itu dunia yang cukup keras
ya memang nggak bisa yang bermental lemah-lemah gitu, wah, repot kan. Jadi udah cukup apa banyak variasi saya menghadapi orang-orang di luar sana di dunia konstruksi. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi nanti dunia kalian untuk berada yang bekerja cukup luas. Nah, keahlian tambahan apa nih? Nah, dulu tuh terus terang saya lulus tanpa punya keahlian apapun, tambahan apapun. Sehingga saya agak-agak ya seperti itulah, tidak seperti mungkin kalau yang lulusan-lulusan sekarang bisa AutoCAD banyak lah ya software-software yang ini bisa mendukung kerjanya. Apalagi sekarang udah ada BIM segala macam ya, bisa nanti bisa ngelihat 3D-nya segala macam. Wah, dulu nggak kepikir, sekarang udah luar biasa. Jadi kita memudahkan kita dalam bekerja. Ya, terus juga sekarang videografi penting itu, ya penting untuk biasa kalau proyek-proyek jalan, proyek gedung tuh sekarang udah pakai pengambilan gambarnya pakai drone. Itu sudah jadi kebutuhan laporan, laporan mingguan maupun laporan bulanan. Misalkan kita sebagai kontraktor ya, ke owner, kita diminta laporan mana video drone-nya. Nah, itu kita dibutuhkan untuk itu. Sehingga jadi keahlian atau kebisaan terkait dengan ini dia menjadi sesuatu yang penting. Nah, ini soft skill. Soft skill ini masing-masing kita berbeda ya, masing-masing kita berbeda. Ada yang kalau mungkin istilah sekarang ada extrovert dan introvert ya. Pada dasarnya sih kalau misalkan teman-teman adik-adik sekarang udah terbiasa dulu waktu di kampus ikut organisasi ya, udah ikut organisasi sehingga biasa mengadakan rapat, berbicara di depan orang, itu tanpa kesadari menjadi hal yang basic sekali, yang dibutuhkan. Karena nanti kita yang pada saat nanti sudah bekerja, itu aktivitas meeting ya, diskusi, pembahasan segala macam permasalahan itu banyak sekali di ruang-ruang rapat. Banyak sekali di ruang-ruang rapat. Jadi banyak sekali kita akan di-challenge untuk ide-ide kita, mempertahankan argumen, berdebat terkait dengan teknis dan lain-lain dan lain-lain. Meyakinkan orang dan lain. Ini kemampuan. Jadi mestinya harapannya sih ini bisa dipunyai ya untuk bisa survive di dunia konstruksi. Memang faktor komunikasi ini menjadi penting ya untuk komunikasi nanti dengan rekan sekerja, dengan bawahannya, mungkin dengan atasan, mungkin dengan kalau misalkan jadi kontraktor berkomunikasi dengan owner, berkomunikasi dengan konsultan dan lain-lain. Ini dibutuhkan. Tapi itu yang tidak kalah penting nih software yang paling saya pikir ini dominan ya. Hampir seluruh aktivitas yang dilakukan di proyek itu mungkin kalau misalkan mau dihitung-hitung 80% itu didominasi Microsoft Excel. Itu banyak sekali ya dimanfaatkan untuk pembuatan RAB, progres dan lain-lain. Banyaklah aktivitas-aktivitas yang kita bisa terbantu dengan software ini. Jadi harapannya ya sudah banyak tuh, betul di YouTube juga banyak tuh tutorial-tutorial segala macam tentang Excel. Harapannya tidak sekedar bisa ya. Kalau bisa ahli, manfaatkan, kulik semua itu. Apa fitur-fiturnya tentang Excel. Itu banyak sekali kemanfaatannya. Saya pernah ada punya staff tim itu cukup ahli ya, cukup mahir dalam mengoperasikan Excel sehingga saya ya terbantu gitu. Untuk monitoring segala macam itu ada visualisasi segala macam. Itu memudahkan gitu dalam proses untuk kita pengendalian pekerjaan. Nah, satu lagi nih yang juga nggak kalah penting ya, terutama nanti untuk adik-adik, rekan-rekan semua yang kebetulan nanti kliennya orang asing ya. Usahakanlah bisa bahasa asing, usahakan. Minimalnya pasif lah, minimalnya pasif, syukur-syukur bisa aktif ya. Tapi anak-anak sekarang sih sepertinya sih sudah mulai banyak ya, banyak yang bisa. Saya termasuk yang kurang lancar, jadi saya tidak bisa ini. Harapan saya mendorong yang junior-junior ini untuk bisa aktif karena saya pernah di satu meeting itu bersama konsultannya orang Inggris, dia cerita ngeceplos segala macam tentang paparan. Sebetulnya kita semua tuh tahu, cuma karena kita tidak cukup menguasai bahasa Inggris sehingga kita perlu dua tahap. Pertama, kita memahami dulu permasalahannya. Kedua, kita bagaimana cara mengatur mengomongnya bahasanya. Itu kita udah kalah satu langkah. Kalau dia tinggal nyeplok ngomong gitu aja, apa yang dipikirkan langsung bisa ngomong. Orang kita yang nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya perlu ada 2-3 tahap. Sehingga jadi kalah bergerak. Jadi kesannya kita jadi kurang pintar di hadapan orang asing. Padahal secara keilmuan saya pernah menghadapi beberapa orang asing sama aja, bahkan mungkin
kalah pinternya sama orang-orang kita. Banyak orang-orang kita yang pintar, cuma karena keterbatasan bahasa jadi kesannya tampaknya jadi kurang begitu pinter. Nah ini harapannya bisa menguasai ini sehingga pada saat nanti diskusi sama klien atau rekanan yang orang asing bisa berkomunikasi dengan lancar dan argumentasinya kita juga bisa mengkanter mereka jika memang ada yang perlu disampaikan. Ya kira-kira ini tambahan yang setahu saya ya. Jadi ini sepanjang perjalanan karir saya di terus terang saya masih bekerja di Hutama Karya sejak 2006 sampai dengan sekarang nyaris 20 tahun ya, 18 tahun lah saya udah menginjak mendekati 20 tahun. Jadi beberapa ini yang kira-kira kebutuhan dasar lah ya. Syukur-syukur bisa yang lain-lain lebih bagus lagi. Harapannya seperti itu. Jadi pesan saya buat teman-teman adik-adik ya yang baru lulus, yang baru belajar atau mungkin baru awal-awal kerja, tambah lagi kemampuan kalian secara bertahap ya. Lakukanlah penambahan, banyak kok sekarang aksesnya banyak, ada apalagi sekarang udah ada ini itu, wah udah banyak, ada ChatGPT ya kalau nggak salah ya sekarang ya, wah udah makin lincah lagi seharusnya. Kira-kira gitu keahlian tambahannya, nanti mungkin masing-masing orang mungkin ada sesuai kebutuhan bisa nambah yang lain. Oke, karena konsentrasinya ini judulnya tentang bangunan gedung, jadi kita akan konsentrasi dengan proyek-proyek konstruksi ya. Jadi buat adik-adik mahasiswa yang baru mau lulus ini, saya tekankan lagi, jadi proyek konstruksi itu adalah kegiatan terorganisir yang melibatkan mulai dari perencanaan ya, desain ya, dari mulai pelaksanaan, pengelolaan sampai nanti hasilnya jadi bangunan. Bisa kalian suka ngelihat di Jakarta, mungkin teman-teman yang pada tinggal di Jakarta bisa ngeliat gedung tinggi itu proses tol seperti apa sih, begitu rumitnya aktivitas yang dilalui untuk bisa menghasilkan sebuah gedung perkantoran kah, apa itu apartemen kah, atau lain-lain kah. Jadi proses untuk bisa menghasilkan bangunan itu ternyata tidak mudah. Itu yang dinamakan proyek konstruksi. Jadi bangun proyek yang menggunakan nanti hasilnya bentuknya fisik kelihatan. Bisa mau gedung, bisa jalan atau jalan tol ya, bisa jembatan, bisa bendungan, dan banyak yang lain. Itu yang dinamakan dari kita menamakannya proyek konstruksi. Ya, jadi proyek konstruksi itu berorientasi pada hasil ya, ada output fisiknya, punya batasan waktu jelas ya, karena jadi ada mulainya, juga ada akhirnya. Jadi namanya proyek itu keunikannya ada akhir, nggak terus-terusan. Kalau terus-terusan bukan proyek namanya, itu pekerjaan gitu ya, pekerjaan rutin gitu, nggak kelar-kelar ya. Terus saya sampai pensiun baru kelar ya. Tapi kalau proyek konstruksi itu ada waktu, bisa mungkin yang cepet-cepetnya sekitar berapa ya, 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 3 tahun. Nah terus punya anggaran pasti ya, jadi anggarannya ini mungkin bisa macam-macam ya. Kalau dari pemerintah itu jelas biasanya kan ada DIPA ya, ada anggarannya sudah dialokasikan, biasa di tahun-tahun sebelumnya sudah dianggarkan untuk proyek ini. Mungkin contoh seperti IKN, budgetnya sekian, jadi sudah dicadangkan. Beda lagi kalau misalkan dengan swasta, ada lagi pendanaannya beda lagi, mungkin dia pinjam bank, mungkin kongsi dengan teman-temannya dan lain-lain, banyak lah. Jadi anggaran ini memang sudah tertentu, memang disiapkan untuk satu proyek konstruksi. Terus lagi melibatkan banyak pihak ya. Banyak pihak tuh karena memang di proyek itu ada beberapa komponen ya. Ada pemilik ya, kalau pemilik proyek itu kita istilahnya biasa dikenal dengan owner ya. Ada kontraktornya, ada konsultannya, ada subkon. Nanti kontraktor tuh, main kontraktor nggak mungkin dia bekerja sendiri, nggak mungkin dia bisa spesialis. Ada beberapa spesialisasi yang akhirnya dikerjakan oleh subkonnya dari main kontraktor. Jadi nanti dibantu. Banyak ya pekerja-pekerja spesialisasi seperti board pile, mungkin panca, mungkin banyak lah aktivitas-aktivitas lain yang tidak bisa dikendalikan atau dikerjakan oleh main kontraktor karena dia tidak punya spesialisasi tentang itu. Jadi mungkin dibantu kerja. Ya, terus juga melibatkan multidisiplin. Enggak cuma orang-orang teknik, enggak cuma, karena proyek itu juga butuh ada pengelolaan keuangan, berarti orang butuh keuangan. Ada butuh juga orang-orang yang pemahaman tentang hukum legal dan lain, berarti orang-orang hukum ikut masuk. Terus lagi juga mungkin ada orang-orang yang mengerti tentang safety, berarti anak-anak HSE harus ikut juga terlibat di situ.
Masih juga banyak. Nggak mungkin cuma orang-orang struktur beton, struktur baja. Ada yang mesin, ada yang elektrikal, ada yang mekanikal, ada yang arsitektur, banyak. Sehingga banyak sekali disiplin ilmu yang terlibat dalam satu proyek. Jadi multidisiplin. Ini menariknya di situ. Udah sehingga kita banyak ketemu banyak orang, banyak saudara, sehingga banyak menambah pengalaman. Yang jelas nambah teman dan nambah saudara kalau kita sudah masuk di dalam konstruksi, karena kita akan berhadapan dengan banyak orang. Tadi kita bertemu dengan owner, bertemu dengan konsultan, bertemu dengan subkon, mandor, pekerja dan lain-lain. Banyak sekali. Sehingga nanti aktivitas kita di lapangan akan semakin meriah lah ya, karena ramai tadi. Oke, ini membedakan. Jadi proyek itu ada yang dikelola atau disumbernya dari proyek pemerintah, ada yang satu lagi swasta. Bedanya apa sih? Pemerintah jelas lah ya. Pemerintah berarti sumbernya ya dari pemerintah, dari APBN. APBN dari mana? Dari pajak kita orang ini dikumpulin mungkin sumber daya alam dan lain-lain sehingga jadi APBN atau APBD. Kalau yang swasta gimana? Ya, berarti mungkin dia uangnya dari sana sini, bukan pemerintah, bukan lembaga. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kira-kira komparasinya begini. Nah, dari sumber pendanaan ya, dari sumber pendanaan aja sudah beda. Di pemerintah itu dari APBN, ya APBD, itu jelas ya. Kalau mungkin hibah internasional, jadi birokrasinya pencairan dananya juga nggak mudah tuh, bahkan bermeja-meja tahapannya, harus ngecek sana ngecek sini. Jadi agak rumit lah untuk proses untuk kita pencairan. Tapi secara prinsip tapi dananya sudah siap. Nah, kalau yang swasta modal pribadi tuh biasanya perorangan atau mungkin ada salah satu orang kaya kayak misalkan PIK, nah itu mungkin dia pendanaannya ada investor, minjem sana minjem sini. Jadi proses anggarannya jadi lebih fleksibel karena dia ngatur sendiri, nggak perlu ada aturan. Kalau pemerintah kan banyak sekali aturan yang harus ditaati ya, karena ada prosedur perundang-undangan dan lain memang harus ditaati. Itu terkaitan dengan sumber dana. Terus kepastian pembayaran, nah ini penting nih buat kita kontraktor ya, terutama kami ya pernah di BUMN Karya ya, sama Karya termasuk BUMN Karya. Ini pernah lah ya, pernah dalam tanda petik quote and quote kita dikerjain sama owner swasta ya, sampai akhirnya ujung-ujungnya nggak dibayar, kesannya gitu, kasarnya begitu. Tapi kalau di pemerintahan biaya karena sudah dianggarin, jadi udah ada kepastian tuh buat kita. Jadi kalau kita mau kerjakan proyek kita pasti akan dibayar karena dananya sudah ada. Mereka nggak mungkin seenaknya kami ngemplang segala macam tuh, kecil sekali kemungkinan karena memang aturan-aturan juga memang dibuat seperti itu. Nah, kalau yang di swasta itu tadi saya bilang ada kemungkinan karena dana pinjaman bisa jadi ternyata pinjaman yang bermacet, bisa jadi droppingnya juga nggak lancar ke proyek. Itu bisa jadi kita nggak kebayar, gagal bayar dan lain-lain. Itu dari sumber kepastian pembayaran. Jadi ada plus minusnya lah ya. Nah, ini proses pengadaan atau penetapan kontraktor. Kalau di pemerintahan dia pakai lelang ya, biasanya ada aturannya tuh, ada pendaftaran lelang lah, bidik segala macam, ada prakualifikasi segala macam lah. Itu prosesnya banyak tuh di pengadaan kontraktor. Itu banyak cukup. Biasanya suka kalau buat yang sudah terbiasa dengan proyek pemerintah, pasti akan tahu ya proses-proses yang dia dilalui. Nanti dokumen teknik dinilai berapa persen, nanti nilai penawarannya dinilai berapa persen, mungkin di merit point segala macam itu diadu dengan kontraktor lain, dicek speknya, dicek metodenya segala macam banyak. Jadi banyak yang harus dipenuhi pada saat untuk proyek-proyek pemerintah untuk pengadaan. Nah, bedanya dengan di swasta itu akan lebih simpel. Bisa jadi teman sendiri kan, udahlah, emak lu aja deh, lu yang ngerjain. Yang penting ya ini pembayarannya begini ini. Jadi ya lebih fleksibel. Itu dia plus minusnya ya. Ada yang rumit tapi ada kepastian keterkaitan pembayaran. Ada yang simpel ya, dengan berarti potensi resikonya akan lebih tinggi. Ini harus diperhitungkan ya. Diperhitungkan mungkin secara resikonya kita bekerja dengan yang swasta mungkin akan lebih besar ya, lebih besar kehati-hatiannya. Kecuali kalau memang kita sudah kenal baik dan sudah beberapa kali kita proyek dengan mereka, nggak apa-apa ya. Otomatis jadi kita kan berulang kita sudah kenal lah, udah tahu kondisi keuangannya, kita sudah bahkan kita bisa ngecek
rekening korannya 3 bulan terakhir. Bener nggak sih ada dana parkir yang untuk proyek ini kan bisa bisa kita cek. Itu pentingnya kita buat bisa tahu untuk yang di swasta. Terus regulasi dan kepatuhan hukum ya. Jadi kalau yang proyek pemerintah benar-benar terikat oleh peraturannya, peraturan karena dia harus diaudit. Karena nanti proyeknya nggak bisa tuh ada lebih bayar atau mungkin volumenya kelebihan dan lain itu ada kita ada pengecekan secara berkala ya dari BPKP, dari BPK itu ada masuk tuh pada proyek-proyek sekian persen, progresnya sekian persen itu kalau ketemu ada sesuatu wah udah bisa ada indikasi korupsi ya ya 3 huruf lah KPK lagi urusannya. Ya ini biasanya akan lebih berhati-hati dalam dalam penggunaan dana dan pengendalian dananya juga akan lebih hati-hati karena memang ada pengecekan yang ketat. Nah bedanya dengan swasta agak gak begitu ketat itu pelaporannya asal dia lebih bebas saja dia ya tapi tetap harus tahu hukumnya ya sesuai peraturannya antara mereka ya antara mereka dengan ownernya swasta dengan kontraktor yang nanti mengerjakan seperti izin konstruksi mereka tetap harus penuhi tuh yang terkait regulasi dengan pemerintah mereka harus penuhi tapi kalau untuk yang lain-lain mungkin bisa agak lebih fleksibel bisa dibicarakan tanpa ada terikat aturan-aturan yang ketat ada kekhawatiran dia akan diaudit segala macam enggak kira-kira seperti itu. Nah ini tujuan proyek jadi kalau yang proyek pemerintah jelas lah ya untuk kepentingan publik ya entah itu jalan entah itu jembatan entah itu rumah sakit entah itu kantor itu jelas nanti akan jadi milik pemerintah proyek-proyek itu proyek milik pemerintah yang harus dan akan dipertanggungjawabkan jadi arahnya jelas ya jadi proyek-proyek pemerintah itu pasti nanti akan diminta pertanggungjawaban keterkaitan penggunaan dananya alokasinya segala macam lah tentang termasuk kualitas bangunannya juga nanti akan ditanya. Nah beda lagi kalau yang swasta dia cepat-cepat bisa jadi biasanya bikin hotel, bikin apa, biar langsung setelah jadi dijual atau dimanfaatkan. Ya buat perkantoran, sewa segala macam. Jadi mereka lebih lebih cepat lebih baik untuk bisa akhirnya dimanfaatkan. Pada saat nanti jadi bangunannya itu bisa kembali lagi dia bisa lambung buat bayar hutang yang buat modal tadi buat proyek ini. Jadi kalau cepat segera jadi, cepat segera mereka upayakan untuk beroperasi, yang kemanfaatannya juga nanti akan lebih cepat mereka dapatkan. Jadi mereka sudah perhitungan bisnis sudah tahu ya. Jadi nanti proyek dia minjem sekian, ya proyek nanti akan selesai sekian, dia beroperasi di tahun keberapa, sehingga BIP-nya dia sudah bisa dihitung. Ini udah yang dengan swasta. Kira-kira itu. Nah, ini untuk pengelolaan waktu dan biaya. Jadi kalau waktu dan anggaran itu memang agak fix ya kalau di pemerintah ya. Ya, jadi kalaupun ada potensi nambah-nambah itu memang ada regulasinya yang dikawal juga dengan 10% biasanya. Ya, jadi keterlambatan juga bisa denda dan lain-lain gitu. Mereka udah sering kalau udah karena kalau nanti pemerintahnya tidak menjalankan itu, wah itu dianggap ada main dengan kontraktor nanti dianggap menyalahi aturan. Nah, bedanya dengan yang swasta. Dia lebih fleksibel tuh, bisa dibicarakan lu sambil ngopi-ngopi atau sambil main golf dah. Ya Pak, nih gini nih, gimana nih? Tolong nih karena kemarin ada keterlambatan ya karena Bapak juga bayar terlambat ya. Cari sama-sama kompromi lah, sama-sama merasa punya kelemahan, punya kesalahan ya dikompromikan deh. Oke lah, yang penting segera selesai. Saya kasih tambahan waktu ya, misalkan 6 bulan untuk bisa menyelesaikan itu disepakati tanpa ada denda ya, kayak gitu-gitu. Nah, beda dengan tadi pemerintah kan udah aturannya jelas. Nah, ini pengawasan dan audit ya jelas tadi ya, tadi udah saya sampaikan kalau pemerintah tuh pasti ya ada audit lah, pasti mau diperiksa lah. Kalau dari pemerintah tuh dari BPKP, dari BPK itu pasti masuk tuh di akhir proyek tuh biasanya udah mendekati 75% sampai 100% itu sudah masuk. Nah, kalau yang pengawasan di swasta tuh biasanya mereka in-house ya, ada satu tim yang ikut ngawas lah, tapi lebih kepada laporannya ke direksi mereka. Direksi mereka nanti sebagai bahan atau bergening mereka untuk berdiskusi dengan pihak kontraktor. Oke, kompleksitas administrasi ini jelas ya. Kalau yang pemerintah memang harus banyak aturannya, harus siapkan uang untuk tagihan aja harus ini banyak sekali. Beda dengan swasta ya. Di swasta tuh cuma lampiran progres, foto-foto, udah selesai sekian proses ditandatangani pengawas, setuju udah selesai. Tapi kalau yang di ini enggak gitu ya.
ada proses pengecekan dengan konsultan pengawas, mutu segala macam lah, banyak tahapannya sehingga kontraktor yang berkaitan dengan proyek pemerintah bisa lebih prepare ya. Kalau biasanya kalau sudah biasa main dengan proyek pemerintah akan lebih tahu lah. Jadi ritmenya sudah tahu. Beda dengan begitu, kayak agak kaget kalau yang biasa di proyek-proyek swasta terus kerja di kementerian pemerintah, ribet amat sih ya. Ya kayak gitu, tapi begitu orang biasa kerja di pemerintahan, proyek pemerintah, kerja swasta, enak ya, begini doang aja udah bisa nagih, udah bisa jadi uang. Nah, itu plus minusnya. Jadi nanti masing-masing sesuai kebutuhan. Ini risiko dan akuntabilitasnya penyimpangan dapat menimbulkan isu politik ya. Jadi ya jelas lah, jadi misalkan ada satu bangunan atau pekerjaan jembatan mutunya nggak bagus, waduh udah bisa rame itu, bisa viral dan lain-lain kalau proyek pemerintah. Ya, bisa-bisa nanti diaudit sana sini bisa, udah kesana kemari lah, agak repot. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan keterkaitan dengan pelaksanaannya. Nah, kalau yang di swasta ya penyimpangan atau kegagalan cenderung berdampak kerugian finansial. Jadi mereka agak agak lebih luas lah. Agak jadi bisa nggak asal nggak melanggar aturan yang hukumnya dia masih bisa dikompromikan. Kira-kira itu. Mungkin nanti ada kalau nggak salah narasumber yang juga dari owner swasta nanti mungkin bisa menambahkan. Ini pengalaman dari sisi saya ya, mungkin dari sisi owner mungkin akan ada tambahan yang lain. Oke, ini tingkat fleksibilitasnya jadi proyek biasanya kurang fleksibel karena harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan ya proyek pemerintah ya. Kalau yang swasta dia agak lebih fleksibel sih. Bedanya itu aja, lebih luas jadi jam kerjanya juga agak lebih enak. Oke, kira-kira itu tadi ya komparasi antara proyek yang bersumber atau ownernya pemerintah dengan proyek yang dari swasta. Nah ini karena kita mau membahas soal gedung, biar kita pengen tahu lah. Ini sama-sama proyek konstruksi nih. Yang satu proyek gedung, yang satu proyek atau infrastruktur. Infrastruktur itu biasanya jalan ya. Ini saya juga pernah ngerjakan mungkin nanti setelah seri gedung, Mas Budi, kita akan ke seri pekerjaan jalan tol. Jalan tol, kebetulan saya ikut mengawal pekerjaan jalan tol di Sumatera, nanti akan jadi topik juga. Kita coba selesaikan dulu ini yang gedung ya dari A sampai Z. Jadi A sampai Z nanti kita akan bahas. Ya jadi ini baru pengenalan dulu aja lah, baru pemanasan dulu. Jadi kalau gedung tuh memang itemnya banyak ya. Mungkin itemnya itu bisa ratusan bahkan ribuan. Ada pengulangan kalimat, pengulangan kata. Jadi itemnya kecil-kecil, volumenya kecil-kecil. Ya mungkin ada kolom lantai 1 dikurangi kolom lagi begitu aja terus. Orang banyak sekali itemnya, pengulangan, volumenya sedikit, tapi itemnya banyak. Nah bedanya dengan infrastruktur nggak begitu banyak tuh. Kemarin RAB-nya waktu saya nggarap jalan tol juga tidak begitu banyak, tidak sebanyak gedung, lebih simpel karena dia memainnya dari volume yang besar. Ya aktivitasnya lebih banyak dikerjakan oleh alat berat. Beda dengan gedung. Kalau gedung tuh banyak orangnya, banyak tenaganya. Banyak mandor, beberapa mandor bahkan mungkin dalam satu area bisa dibagi-bagi. Sehingga aktivitas pekerjaannya di lokasinya nggak kemana-mana, cuma segitu aja, paling 8.000 meter persegi atau mungkin maksimal 10.000 meter persegi lah area gedung. Yang ngupleknya di situ paling sekitar bisa tenaga 400, 600 bahkan mungkin sampai 700 orang nguplek di situ aja gedung. Nah, beda di pekerjaan infrastruktur sama-sama 700 sampai menyebar di 20 sama 30 kilo. Jadi nggak begitu kelihatan orang-orangnya, banyak aktivitasnya, banyak orang alat-alat berat yang bekerja. Itu kira-kira nanti kalau struktur organisasi proyek yang umum ya, yang umum ini ada yang paling jelas owner ya atau pemilik ya. Nah, di bawahnya owner tuh nanti ada konsultan perencana ya. Ini yang umum dulu ya, konsultan pengawas sekarang biasa dikenal dengan MK ya. Ada juga konsultan quantity, nah satu lagi kontraktor sebagai pelaksana. Ini aja kira-kira secara general kira-kira seperti ini. Mungkin ada aksesoris di lain-lain yang mungkin ada beberapa, tapi secara prinsip adalah secara struktur organisasi yang umum di proyek adalah seperti ini. Ini kalau secara garis besarnya owner tuh siapa ya, pemilik lah yang punya uang. Kalau tadi bisa jadi dari pemerintah, bisa swasta, bisa BUMN, bisa macam-macam. Ya pokoknya yang dia punya dana untuk membangun sesuatu, satu jalan, jembatan, rumah sakit,
hotel, apartemen dan lain-lain. Itu owner yang punya uang aja. Nah, terus berikutnya siapa tuh ada konsultan perencana ini simpelnya gini aja deh. Misalkan ada owner, saya nunjuk perencana, bro, tolong buatin dong, aku mau bikin hotel nih. Hotel berapa lantai om? Ya paling 50 lantai lah, tolong bikinin desainnya. Bikinin gambarnya, hitungin volumenya, berapa duitnya kira-kira tuh bisa menyelesaikan. Tuh bagian terus konsultan perencana tuh, dia ngedesain, ngitung segala macam. Kalau udah dia lihat nih, oh oke juga nih gambar. Oke lah, kita kerjain. Nah nanti udah tinggal tunjuk tuh. Udah tenderin aja, tenderin. Mana dokumen buat tendernya? Dia udah punya uang kan, udah punya data kan. Data dari konsultan perencana, berapa rupiahnya. Data tawarin tuh ke HK, tawarin ke Adikarya, mungkin tawarin ke PP atau Waskita atau yang lain, atau mungkin kontraktor swasta. Suruh ngajuin penawaran berapa. Siapa akhirnya jadi pemenang siapa sesuai pilihan dari owner tadi ya. Bisa jadi yang paling murah belum tentu menang loh, belum tentu karena bisa jadi dia ngawur, harganya ngawur asal-asalan, asalan dia dapat omset aja dia bisa ngejar padahal ternyata kualitasnya atau speknya mungkin dia seneng biasa ngedowngrade spek dan lain-lain. Nah, kalau udah jadi, udah ketemu, udah ditunjuk kontraktornya siapa, nanti dia tinggal nyari kontraktor apa konsultan untuk yang ngawasin MK. Bro, lu kawasin si HK ya, dia ada kerjaan tuh, proyek gua lo ngerjain. Boleh kawasin dia kerja. Ini speknya ini dari perencana tuh, tinggal jagain. Nah, kira-kira gitu. Jadi komunikasi atau hubungannya dari owner, ya, dia udah dapat gambar, desain, hitungan segala macam dari konsultan perencana, ya, terus ditenderkan, dilelangkan, dia menuju kontraktor yang melaksanakan nanti siapa. Nah, kontraktor yang melaksanakan siapa nanti diawasin oleh konsultan pengawas. Nah, satu lagi dia butuh tuh konsultan quantity biasa buat kebutuhan ngitung-ngitung, buat bikin-bikin progres segala macam. Nah, dia yang ngawal. Udah over budget belum nih? Kira-kira kalau misalkan ada pengajuan si kontraktor ganti spek lah, harganya berapa? Ganti ini, dia dievaluasi. Nanti dari konsultan quantity bisa mengevaluasi apa saja yang diperlukan owner keterkaitan dengan pendanaannya. Cukup nggak nih uang gue nih untuk bisa dia ada penambahan segini nanti dari konsultan quantity itu bisa melakukan keterkaitan dengan volume dan biaya. Nah, ini kira-kira Kalian ini ya Pak, saya apa? nambahin aja ya Pak, Boleh. biar nggak Yang mana tuh? sampai selesai, maksudnya biar sesuai Di jam berapa nih Mas? Udah. jam 5 kurang seperempat. Ya, jadi kayak seumpamanya tadi sebenarnya kalau di project-project swasta itu akan sangat familiar mengenai konsultan quantity ya, QS itu. Ya. Cuma kalau untuk di project pemerintah biasanya Pemerintah itu tidak ya. nggak ada biasanya. Hmm, Jadi hmm, semua hmm. itu nanti akan fungsi dari konsultan quantity itu akan dilimpahkan ke MK atau pengawas gitu. Jadi Betul. mungkin Hmm. kalau kebetulan Pak Wisnu kan kebanyakan memang proyeknya Banyak proyek di swasta. swasta. Iya, Iya, betul. proyek Highcrest terus proyek swasta. Kebetulan saya ada pengalaman di proyek-proyek pemerintah Hmm, gitu ya. hmm, hmm, Jadi hmm, hmm. memang kalau untuk di pelaksanaan tadi Hmm, konsultan perencana sudah tidak terlalu dominan. Jadi memang hmm, hmm. dominannya adalah di pengawas dan MK-nya MK gitu. ya. Makanya nanti setelah ini topiknya kita akan bahas lagi nih apa namanya dari kan kita akan banyak membahas topik Hmm, ini dari sisi kontraktor sebagai pelaksana hmm, kontraktor gitu lah. hmm, Nanti hmm, hmm. fungsi kayak pamannya kalau di dalam pelaksanaan itu dilihat dari sisi pengawas dari konsultan pengawas Hmm. MK itu nanti seperti apa sih kayak Ya, gitu. betul. Dari versinya MK ya. Ini ada Iya, kontributor dari MK juga kan? ada Pak. Nanti ada Pak Adi Ah, Bahar yang akan sharing juga. Nanti apa oke. namanya kalau dari sisi owner seperti apa kayak gitu. Ya, Nah, nanti ya, seperti itu sih. Jadi kalau ya, di project swasta itu akan sangat familiar apalagi high class tentu biasanya pasti akan ada konsultan ya, kuantitinya biar nanti ya. ketika hitung-hitungan progres atau apa itu Hmm, tidak ada dispute karena mereka ya, memang fokusnya di situ. Tapi kalau betul. pemerintah biasanya nggak ada. Biasanya Ya, akan dilimpahkan ke konsultan pengawas atau MK atau biasanya tim teknis dari ownernya gitu. oke. Oke, gitu tambahannya Oke, Pak. Lanjut Pak. siap. Oke, kita lanjut ya. Ya, Ini ada contoh
gambaran atau untuk struktur organisasi kontraktor lah ya. Ya ini yang umum atau yang biasa ada ya. Jadi paling atas itu PM atau project manager atau kepala proyek lah ya. Ya, di bawahnya kalau cukup besar dia biasanya dibantu oleh deputy ya, deputy project manager. Nah, kalau proyeknya nggak begitu besar, PM aja udah cukup ya. Di bawahnya tuh dibantu oleh tiga tiga manajer ya. Kalau ini saya ngambil contoh istilah-istilah ini kebetulan di Utama Karya ya. Ini ada SEM ya, Site Engineering Manager, ada SOM, Site Operation Manager, ada SAM, Site Administrasi Manager. Jadi ada tiga manajer ini yang membantu PM dalam mengerjakan proyek di lapangan. Jadi kalau SEM tuh berkutat di masalah engineering ya, kalau SOM itu berkutat di pelaksanaan ya, orang-orang lapangan ini, petarung-petarung lapangan. Sementara SEM ini terkaitan dengan administrasi, legal, tagihan dan lain-lain lah, kira-kira itu. Nah, di samping itu juga PM dibantu biasanya memang posisi di leher ya, dia tidak di bawah SAM SEM-SOM, di lehernya PM karena dia punya imunitas tersendiri ya, dari petugas PSMK3L atau kita biasa kenal tim HSE lah ya, tim HSE. Nanti jadi kalau di sini di HK ada QHSSE ya, Quality Security Safety dan lain-lain. Jadi ini ada quality sama safety ini dikawal di sini. Ini memang struktur organisasi yang biasa ada di lapangan. Nah, saya ngasih warna kuning sama hijau ini buat membedain aja sih, buat nyimpulkan. Kalau buat teman-teman atau adik-adik yang nanti teknik sipil ya lulus ya, itu jenjangnya ke sini nih, warna-warna kuning nih. Yang awal-awal kalau misalkan kalian baru masuk kerja ya jadi QS ya, jadi scheduling nih di bawah ini nih ya. Ada QS masuk scheduling atau level-levelnya naik ya jadi pelaksana lah kalau di lapangan. Bisa jadi pelaksana. Nanti naik-naik lagi ya bisa levelnya ke SEM atau ke SOM. Naik lagi bisa jadi PM. Ini warna-warna kuning ini jenjang-jenjang karir atau biasa dilalui sama lulusan-lulusan teknik sipil. Ya, yang sejauh ini yang saya tahu ya, engineering MEP beda lagi ya, no, MEP ya. Yang pasti yang lebih pada konstruksi. Nah, kalau yang hijau-hijau ini mohon maaf bukan merendahkan ya, ini biasanya teman-teman dari anak-anak STM ya, drafter, logistik, survei itu peralatan itu teman-teman dari yang bukan S1 lah, bukan S1 itu biasanya di level-level sini untuk dia bisa menghandle untuk pekerjaan-pekerjaan membantu teman-teman yang teknik. Jadi secara garis besar kira-kira seluruh organisasi kalau di kontraktor ini seperti ini yang pernah saya jalani. Ya, mungkin nambahin Pak yang Boleh, tadi silakan. ya sebelum ini Pak di apa namanya Ya. ya. Jadi mungkin kalau Mm-mm. jadi kita nanti di bagian persiapan juga akan bahas detail ini apa namanya terkait dengan struktur organisasi ini ya. Jadi struktur organisasi ini juga sangat apa namanya fleksibel sekali. Jadi ini tergantung besarnya proyeknya juga, kekomplekan proyeknya juga gitu ya. Jadi nanti mungkin ini yang apa namanya kalau semakin kompleks berarti biasanya akan semakin banyak juga gitu Betul, ya. betul. Ininya apa namanya mungkin bisa saja SEM-nya juga nggak hanya 1 atau 2 Ya. gitu. Jadi Kalau tergantung. proyek desain and build mungkin SEM-nya ada 2 itu. Jadi khusus Iya, yang ngawal desain and build, khusus iya. untuk yang keterkaitan dengan keteknikan. Ya, Biasanya mungkin gitu. kalau proyeknya sederhana, ini ada staff-staff Ya, scheduling, ada pengendalian kayak gitu, mungkin nanti mhm. bisa saja nanti digabung orangnya. Betul, Tapi betul. Kalau yang jadi gara-gara proyek yang ini mungkin iya, nggak begitu banyak lah. idealnya sebenarnya seperti ini, tapi nanti Mhm. pasti akan sesuai apa menyesuaikan dengan proyeknya. Uh, Ya. kebetulan saya dulu di PP, namanya juga Mhm. sama, ada Mhm. SAM ya, jadi Mhm. Site Engineering, Operational, Administration gitu ya. Mhm. Mungkin di Mhm. lain perusahaan namanya beda-beda juga, Mhm. tapi pada Mhm. prinsipnya sama. Jadi ada Mhm. engineering-nya, ada operasionalnya, ada administrasinya. Administrasi. Cuma Iya. mungkin namanya saja yang berbeda, tapi Mhm. konsepnya menurut saya melihat yang lainnya juga sama saja sih, apa namanya, Iya. ada seperti ini. Jadi ada Mhm. engineering-nya, ada operasional, ada administrasinya. Nah, tadi Iya. nanti
besarnya struktur organisasinya itu nanti akan menyesuaikan jenis proyeknya. Nah, nanti detailnya tugasnya SEM itu apa? Ya Tugasnya nanti kita bahas berikutnya ya. kita akan bahas waktu kita bahas mengenai persiapan waktu kita membentuk struktur organisasi. Mungkin itu saja, Pak. Oke, sip. Ya kira-kira gitu betul tapi yang ditambahkan Mas Budi ya. Jadi memang karena tergantung kompleksitas proyek juga ya, tergantung juga budgetnya juga. Jadi kalau proyek yang nggak begitu besar juga kan juga harus diperhitungkan juga jumlah orang yang karena mempengaruhi biaya operasional bulanan ya, kan harus bayar gaji dan lain-lain itu juga harus disesuaikan. Biasanya memang sudah disesuaikan pada saat dia ngebidding ya, pada saat dia lelang itu memang sudah diperkirakan nanti timnya nanti akan berapa orang, karena menyesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan dan budget yang memang sudah dianggarkan. Oh ya, Kira-kira itu. kalau untuk proyek pemerintah sebenarnya struktur organisasi ini juga sudah diplot di awal, Wah. Gitu ya, sama ya. Iya. Jadi dari malah ditentukan oleh owner, jadi harus ada apa-apa gitu minimalnya. Requirement-nya harus penuhi dulu ya. Iya, jadi kalau ini proyek swasta kita lebih fleksibel mau seperti apa. Tapi kalau di proyek pemerintah biasanya di dalam tender mereka kan sudah wajib ya. Harus punya ini level apa gitu. Ya. Mereka sudah bahkan harus punya SKA tertentu ya. Iya, itu harus tertentu. Gitu. Ya. Oke, sip, melengkapi kita. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan nih. Lanjut ya. Oke, ini gambaran aja waktu saya juga pegang proyek ini kebetulan ada 3 tower, seharusnya ada 3 SOM, teman karena keterbatasan budget jadi udah SOM-nya 1 aja, ya kebetulan SOM-nya bisa ya udah cukup malah efisien, nggak perlu ada 3 tim jadi 1 tim aja. Oke, nah ini apa sih high-rise building? Jadi high-rise building itu secara deskripsinya yang umum lah ya. Itu bangunan bertingkat tinggi, biasanya dirancang untuk berbagai keperluan seperti kantor, hotel, ya bisa mall, bisa rumah sakit, bisa apartemen, macam-macam lah ya. Jadi didefinisikan ketinggiannya umumnya lebih dari 35 meter atau mungkin lebih dari 10 lantai lah. Kira-kira seperti itu. Jadi tergantung masing-masing negara beda ya. Ada yang punya ketentuan sendiri. Kira-kira secara umum seperti ini. Nah, karakteristiknya high rise itu tinggi ya, bertingkat banyak. Jadi yang pernah saya kerjakan yang tertinggi itu Bakir Tower ada 50 lantai ya, dengan kondisi 4 basement jadi ada 54 lapis, itu tertinggi. Kala itu jadi nomor 2 setelah BNI Tower ya. Setelah itu kala itu ya tahun 2006-2008 lah. Ya. Terus punya sistem struktural khusus ya, karena memang dia harus perhitungannya terkait dengan gempa, angin, karena semakin tinggi itu ininya makin besar. Saya juga pernah mengalami kondisi Jakarta saat gempa itu, saya melihat sekali, kebetulan saya di lantai yang paling atas, di lantai 17 itu saya melihat betul bangunan itu gerak-gerak, jadi memang harus perhitungan gempanya memang betul harus matang ya. Apalagi gempa di Jakarta diinformasikan ada megatrust dan lain-lain, wah ngeri juga ya. Memang harus dipersiapkan keterkaitan dengan perhitungan gempa. Terus fasilitas pendukung, jadi masih ada lift karena memang banyak vertikal ya, dia harus itu menjadi alat transportasi yang vital ya di gedung-gedung tinggi, itu lift. Juga tangga darurat yang memang untuk kondisi tertentu. Ada sistem pemadaman pasti ya, sprinkler dan lain-lain, karena memang di setiap lantai juga ada potensi-potensi itu kita pasang semua. Pendinginan juga tersentral biasanya, kalau untuk gedung-gedung tinggi nggak bisa seperti kayak perumahan satu-satu gitu ada outdoornya, enggak. Jadi ada beberapa yang memang ada juga seperti itu, tapi tidak banyak, memang biasanya tersentralisasi. Nah, fungsinya ini beragam, tadi sudah saya sampaikan ya, bisa buat kantor, bisa hotel, bisa mall, bisa rumah sakit, atau mungkin ada kombinasi. Saya juga pernah ada bawahnya rumah sakit, atasnya apartemen, karena memang buat kebutuhan keluarga pasien untuk nunggu keluarganya sakit, di atasnya di apartemen, jadi nggak begitu terlalu jauh kalau misalkan aktivitas gampang di satu gedung. Kira-kira gitu. Jadi gambaran untuk high-rise building tuh apa sih, fungsinya untuk apa sih? Biasanya memang yang umum dilakukan seperti apa. Itu. Nah, ini keterkaitan dengan metode juga nanti mungkin ini akan dibahas
eee, lebih jauh ya nanti pada saat dipersiapkan atau mungkin proyek di penjelasan, struktur nanti. Ini sekilas saja, jadi secara prinsip itu memang ada pekerjaan bottom up dan top down, dua dua metode itu yang biasa biasa digunakan. Tapi yang umumnya sih ya, yang umumnya bottom up. Kenapa? Karena kondisinya, pengerjaannya pertama lebih lebih murah, ya lebih mudah, lebih tidak begitu kompleks ya. Jadi secara urutan pekerjaan tuh kalau yang bottom up tuh dari bawah terus ke atas. Kalau yang top down tuh biasanya yang basement itu ya misalkan ada 4 lapis, pertama yang dikerjakan adalah ground floor dulu, ground floor. Jadi apa kolom-kolomnya sudah menembus langsung berbarengan dengan fondasi berpile. Jadi yang dikerjakan ground floor dulu, setelah itu belum selesai, ini bisa mengerjakan yang basement ke bawah dan ini bisa terus mengerjakan ke atas. Jadi simultan, ada mengerjakan ke atas dan berbarengan juga mengerjakan yang ke bawah. Karena secara struktur dia sudah lebih. Tapi memang harus punya perhitungannya harus apa baik ya, karena memang tidak mudah. Urutan pekerjaannya kompleksitasnya juga lebih tinggi. Secara durasi pekerjaan, kalau yang bottom up tuh lebih lama, tadi yang top down itu lebih cepat ya, lebih cepat karena memang harganya juga lebih 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 besar. Kira-kira itu, jadi secara prinsip beda konstruksi itu kita bagi dua deh ya, bottom up dengan top down, ada dua kondisi. Tapi yang umum dan sering sekali kita kerjakan adalah yang bottom up. Mungkin nanti di pembahasan-pembahasan struktur nanti ya struktur bawah maupun struktur atas kita akan menggunakan metode yang bottom up, yang mana yang umum saja ya, biar nanti teman-teman bisa lebih terus paham. Ini gambarannya kira-kira kalau yang top down ilustrasi yang saya ambil dari apa beberapa sumber. Jadi posisinya ada panah ke atas dan panah ke bawah, ini maksudnya kondisi ground floor kita jadikan dulu ya, kolom-kolom sudah jadi, terus berikutnya yang ke arah bawah untuk mengerjakan slabnya ya, slab baloknya baru dikerjakan setelah pekerjaan ground floor itu selesai. Sementara itu di yang atas kita bisa mengerjakan juga. Jadi ada dua tim bisa mengerjakan upper, yang sementara yang satu lagi tim bawahnya bisa mengerjakan substruktur yang bawah. Kira-kira itu. Jadi memang agak lebih kompleks. Oke, tantangan proyek gedung ya. Jadi pertama keterbatasan anggaran dan waktu, jadi menyesuaikan desain dan pelaksanaan tanpa melebihi anggaran atau tadi sudah kita bahas. Ya, teknologi dan inovasi ini berkembang ya, karena memang makin ke sini makin banyak improvisasinya ya, apalagi setelah ada BIM kita semakin cepat bisa mengetahui, nggak beda dengan kita dulu proyek dulu ya, kita sudah bikin soft drawing segala macam, sudah kita kompositkan drawing tapi tidak sekomposit BIM yang ada sekarang ya. Kalau sekarang udah sampai levelnya detail sekali ya. Kompleksitasnya apa pekerjaan MEP, struktur dan finishing atau arsitektur tuh bisa digabungkan jadi satu, itu bisa lebih detail. Beda yang dulu tuh baru ketahuan, wah iya ternyata ada balok nih, harusnya nggak boleh, ini harusnya ada sprinkler dan lain, itu sering sekali ketemu itu waktu proyek-proyek yang di masa-masa sekitar 10 tahun yang lalu. Ya kalau sekarang mestinya sudah bisa lebih detail karena teknologi juga sudah bisa lebih. Terus memang tantangannya berikutnya kondisi lapangan ya, mungkin ada beberapa kondisi yang ada tanah lunaknya, tapi kalau untuk Jakarta yang setelah saya mengalami 4 proyek itu yang bermasalah dengan tanah, kebetulan yang tadi yang di apartemen kebetulan posisinya di pinggir pantai Jakarta. Jadi kondisi tanahnya memang ya tidak baik pasti ya, karena clay dan lain-lain. Tapi beda dengan yang di tengah-tengah kota, tanahnya cukup baik kalau di Jakarta. Bahkan tanah merahnya juga cukup baik ya untuk. Jadi kalau kita ngegali galian basement itu untuk proyek-proyek di Jakarta tuh bahkan kita nggak perlu ngeluarin duit, itu mereka banyak orang-orang yang mau ambil tanahnya untuk mereka jual, jadi kita bisa efisien di situ untuk pekerjaan basement yang pernah saya lakukan seperti itu. Oke, keterkaitan dengan manajemen risiko juga nanti ini juga ada banyak sekali ya, karena potensi gagalnya di pekerjaan-pekerjaan terus keterkaitan dengan masalah pembiayaan, mungkin ada perubahan desain mendadak, mungkin ada tahu Indonesia Tower kalau nggak saya, itu apa Indonesia satu kalau nggak salah, ada di tower di Tamrin ya, dua dua itu berhenti ya karena ada permasalahan juga keterkaitan dengan investornya. Jadi
Kalau ini tidak matang, jadi akan menimbulkan banyak potensi masalah di belakang hari. Oke, dari saya sekian dulu Mas Budi. Pas jam 5 ya, jadi Siap. kuota saya udah cukup. Mungkin nanti Oke. berikutnya nanti mungkin mudah-mudahan nanti saya cari waktu ya. Mohon izin ya, bukannya ini memang ini Hmm. di sela-sela waktu saya kerja, jadi ini saya bilang Mas Budi juga sempatnya saya Mas ya, mungkin ada jam 4 sampai jam setengah 6 lah mungkin bolehlah kita pas lagi ada longgar mungkin saya bisa ngisi, saya sharing, bantu berbagi ilmu yang pengalaman yang pernah saya punya dan alami. Sekian, terima Ini kasih Mas. Semoga pertanyaan boleh dijawab, Pak? kenapa? Ada satu pertanyaan boleh dijawab? Boleh, boleh, boleh. Ini Ini saya stop screen dulu ya. Stop screen dulu. iya boleh stop screen. Oke. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Indra Lodang. Ya, menurut Bapak, apakah penting pengenalan quality target dan safety target, dan sejauh mana pengenalan tentang target, quality, dan safety menurut pengalaman Bapak? Oke, waduh, ini penting banget, Mas. Mas apa? Mas Hendra Lodang. Karena di awal itu yang memang jadi gini, waktu kita bidding itu apa kita saya pernah di tim engineering ya, di tim pada saat bidding untuk tender ya, untuk tender untuk bisa mendapatkan proyek. Itu memang diminta dari ownernya target quality yang nanti akan kita kerjakan itu seperti apa. Itu di awal bahkan ada agreement sendiri bahwa nanti kita akan memenuhi. Pun juga dengan keterkaitan dengan safety. Itu menjadi prasyarat itu memang sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat-sangat penting di awal itu sudah dimintai. Nah, pada saat nanti di pelaksanaannya pun ini ya kita dalam pelaksanaannya juga memang harus juga kita penuhi keterkaitan kulit. Nanti ada pembahasan juga tapi Mas Budi ya ini Iya, keterkaitan dengan quality target sama safety nanti ya. iya, Pak. Jangan sekarang dulu dibahas nanti ya pembahasan yang detailnya ada sendiri. Kira-kira gitu Pak Mas Hendra Lodang ya. Terima Siap. kasih atas pertanyaannya. Oke, terima Mungkin kasih, Pak. kalau mau ditambahkan silakan. Ya, jadi Pengalaman yang mungkin silakan. ya pasti setiap perusahaan itu punya quality target ya. Jadi memang kalau pengalaman saya bahkan kita ada quality target arsitek, struktur kayak gitu. Jadi kita Ya. sudah punya untuk mencapai target itu seperti apa kayak gitu. Bahkan yang sederhana itu pamannya quality target terkait dengan pemasangan keramik gitu ya. Itu Hmm. kita ada targetnya tuh, targetnya kita nggak boleh ada potongan keramik itu lebih kecil dari setengah keramik gitu, Pak, Hmm. dulu. Nah, terus pamannya akhirnya itu yang pusing adalah drafternya karena kan dia harus nurut. Lepasin ya. Iya, Iya, semua iya, iya. semua nut itu harus ketemu. Nut dari Hmm. bawah sama nanti nut tangga, tangga ke Hmm. atas kayak gitu. Terus Hmm. nanti harus ketemu nut di toilet. Nah, di Hmm. toilet juga ada quality targetnya. Pasangan Iya, apa kerannya harus posisi di mana, nggak boleh di tengah keramik kayak iya, gitu lah. iya. Nah, itu jadi itu adalah salah satu quality target yang itu dan harus apa nama itu ya kan jadi ya karena ada quality target itu jadi ya kerjanya kan harus memenuhi itu. Jadi memang Betul, agak betul. eh, ya itu panduan kita lah untuk bekerja Iya. dan pasti ada Kan quality dan safety dari target. quality target tadi ya, tuh owner ya minta dalam pada saat nanti aplikasi di lapangan minta mockup dulu tuh. Kayak contoh untuk pasangan dinding dengan plesteran, plester acinya. Dia minta kualitasnya tuh seperti apa, tidak gelombang bisa dan mock-up-nya dulu. Ya. Pun yang pengecatan, pun keramik, pemasangan natnya seperti itu mereka minta mock-up dulu. Sehingga kita nggak cuman di atas kertas ya, di atas kertas ditargetin nanti akan begini, tapi di aplikasinya seperti ini. Nanti akan dicontoh ini yang syarat keterimanya harus seperti ini kualitasnya. Kalau tidak seperti ini ya nanti resikonya adalah pada saat yang dipasang ya kita reject. Kalau nggak sesuai kan berarti tidak komit terkait dengan apa yang dicontohkan di mock-up-nya. Itu gara-gara Terkait gitu dengan Mas. quality ini memang proyek swasta biasanya lebih ketat terkait dengan Ya, quality, ya. Kalau untuk pemerintah biasanya ya ada, tapi biasanya nggak nggak terlalu begitu ya?
ketat juga karena tadi Iya, kalau iya. yang sudah dibahas di awal tadi sama Pak Wisnu itu kan sebenarnya di pemerintah itu akan banyak Mhm, administrasinya gitu ya mhm, terkait itu. Cuma terkait dengan apa namanya pengecekan terkait dengan kualitas itu memang enggak. Jadi umpamanya kalau sudah terpasang umpamanya pintu 5 sudah terpasang, ya udah itu sudah iya. memenuhi target kuantiti. Tapi Iya, apakah iya, iya. pintunya itu nanti ada yang cowok atau apa, ada yang Mhm, ini, ya mhm, biasanya nggak terlalu diperhatikan. Ya, tapi mhm. kalau di swasta, ya 5 harus terpasang, harus dalam keadaan baik gitu. Iya, Padahal sebenarnya ya harusnya sama saja, mau di pemerintah ada swasta itu iya. standarnya harusnya Targetnya sama, harus sama ya. gitu. Iya. Gitu sih. Ya kira-kira gitu. Oke, Siap, sip. oke. Nanti mungkin akan kita bahas lebih detail lagi di Oke, apa, Pak. Pak pembahasan Wisnu berikutnya ya. nanti kalau apa namanya mau off dulu nggak apa-apa, nanti ini sekalian nanti saya lanjut Nggak kalau apa-apa, saya ikut dulu aja. ya. Silakan, nggak Terus apa-apa. mungkin nambahin tadi saya di awal, jadi Mhm. pengalaman saya waktu dulu, waktu mahasiswa ketika mau mau kerja itu pikiran saya juga, wah saya harus menguasai banyak hal gitu ya, harus aplikasi ini harus apa namanya, Mhm. harus apa namanya, dikuasai. Tapi ternyata ketika masuk kontraktor, aplikasi yang paling banyak digunakan ya tadi sampaikan Pak Wisnu adalah, Excel ya? Microsoft Excel. Tetap aja Excel Semuanya ya? pakai Excel Excel the best gitu ya. pokoknya. Jadi hampir semua pekerjaan kita itu pakainya Iya. Excel gitu. Bahkan sampai akhirnya bikin apa namanya, undangan rapat aja pakainya Excel, nggak pakai Word gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya. memang dulu hampir semua Mhm, pekerjaan itu dipakai mhm. dengan Excel. Cuma Iya, iya. memang ada tadi saya tambahin selain apa namanya, sekarang itu ada BIM, sekarang, Mhm, mungkin sekarang ada kayak ini, ada tambahan kayak videografi itu tadi saya tambahkan karena mhm. sekarang untuk laporan progres semuanya sudah harus Betul. visual juga gitu ya, banyak Mhm, yang harus pakai drone kayak gitu. Bahkan kalau mhm. di luar negeri itu harus pakai time lapse gitu ya. Nah, Iya, kita masih ada kurang itu time lapse gitu ya, tapi iya. lihat banyak sekarang sudah pakai, laporan laporan itu pakai pakai drone gitu ya, Pak, Mhm. gitu. Oke. Itu saya waktu jadi owner di jalan tol yang Sumatera juga gitu Mas. Jadi tiap bulan juga laporan apa ke saya kontraktornya ya sepanjang 30 kilo itu drone-nya terus nyambung terus aja dia. Jadi Ya. bisa sampai sekian menit itu bisa sampai selesai buat lampiran apa tagihannya dia. Oke, sama yang paling penting adalah komunikasi, pasti. Itu Hmm. yang, selain tadi Excel, ya tadi komunikasi, karena kita Ya. akan berhubungan dengan banyak orang, gitu ya. Hmm. Jadi kita harus, ya harus pandai, paling tidak bisa bicara lah, gitu. Ya. Introvert kita, ya kita kalau mau di-project, ya berarti harus Ya. berhubungan dengan orang Harus lain, jadi harus harus bisa ngomong. Terus ngomong satu dan lagi nih lain. yang juga sering ya, jangan baperan kalau di proyek itu ya. Iya. Apa tersinggung sedikit terus ngambek, waduh repot orang teknik tuh kalau kerjanya masih begitu. Jangan itu seperti itu. Monggo silakan Mas Budi. Oke, mungkin ini saya nambahin saja sebenarnya untuk Silakan. biar tahu sebenarnya ini sepengetahuan saya, jadi mungkin nanti Hmm. kita akan banyak lihat video kayak gitu, terus mungkin, setahu saya perkembangan sekarang itu seperti ini. Jadi biar teman-teman juga terbuka wawasannya bahwa kita nanti akan banyak mengalami, dengan era digital ini banyak mengalami perkembangan gitu ya, jangan sampai kita juga ketinggalan. Jadi kita masih sibuk, kemarin saya lihat video yang saya sampaikan ke Pak Wisnu, sibuk bagaimana menghitung volume besi aja kita nggak bisa Hmm. gitu ya. Tapi di luar negeri itu sudah sangat canggih gitu ya. Nah, ini apakah sudah terlihat, Pak? Sudah kelihatan. Full screen ya, Tinggal Pak? putar aja. Udah kelihatan. Iya, full screen ya. Oke, sebenarnya tren konstruksi ke depan itu seperti apa ya gitu. Jadi mungkin, ini gambaran video ya, semuanya serba otonomous gitu. Iya. and even artificial intelligence, an incredible array of developments are hoping to improve a sector that shapes Belum how jalan all ya videonya? Earth. Apa, Pak? Videonya belum jalan atau gimana?
Oh. Memang nggak gerak loh ya. Are the 9 construction technology. Suaranya nggak terlalu kedengeran ya, Pak? Suaranya kedengeran, cuman videonya nggak gerak gambarnya. Oh, gerak itu, Pak. Di saya gerak. Oke. Di itu nggak gerak ya? Nggak gerak tuh. Nggak gerak ya? Eh, Videonya nggak gerak ya, Pak? belum gerak tadi. Ini gimana supaya gerak nih? Jadi diam aja nih ya, Pak? Iya, diam aja kayak slideshow aja dia. Oke. Is impacting the industry. Oke, sebentar. Saya Tapi harus... suaranya keluar tadi. Cuma videonya nggak ini ya, Pak? Nggak Oke. jalan. Saya harus ngeliatin di sini dong. Wah, ngecek ini berarti nanti nggak ini semua nih, Pak. Sepertinya gitu ya. Nah, Ini ini siap sudah ada videonya ya. iya, ini banyak videonya sebenarnya, Pak. Ini juga nggak gerak ya, Pak? Nggak gerak. Oke. Coba saya coba share screen dulu. Saya switch screen dulu. Kalau pakai entire screen bisa nggak? Nah, ini jalan ini. Tapi videonya Ya. Tadi mulai jalan tapi ini. Coba di preview. ini Nah, ini jalan. Udah oh, jalan. jalan. Oke, jalan. Oke. Siap, kita ulangi ya, Pak. Ya. Digital and even artificial intelligence, an incredible array of developments are hoping to improve a sector that shapes how every human being on Earth is able to live their lives. These are the 9 construction technology trends to keep your eyes on in 2019. Rapidly moving from science fiction to reality, robots are beginning to enter construction in a number of areas. From autonomous rovers that can increase the efficiency and detail of site inspections, to mechanical arms that automate highly repetitive tasks like bricklaying and tying rebar, a number of real-world... Kita percepat aja. Ya mungkin, jadi ini di 2019 saja di luar negeri itu sudah sangat berkembang ya masalah robotik kayak gitu untuk apalagi khususnya di dunia konstruksi. Nah, ini mungkin kita mulai dari sekarang yang paling populer di Indonesia Building Information Modeling ya. Jadi apa namanya di kita saat ini pemerintah sudah menetapkan ada aturannya untuk gedung-gedung tertentu itu harus luas tertentu itu harus pakai BIM kayak gitu. Karena memang secara ini dia BIM itu lebih efisien gitu ya. Kayak dulu sampaikan Pak Wisnu, dulu saya waktu magang itu masih manual, jadi kita belajar bagaimana komposit drawing gitu ya. Jadi gambar struktur, gambar arsitek, gambar ME kita harus samakan gitu ya. Nanti mana instalasi dari ME ya nabrak balok atau nabrak kolom atau nabrak struktur atau nabrak arsitekturnya itu dan itu dilakukan secara manual, maksudnya masih 2D gitu dan itu akan memang resiko salahnya agak besar gitu. Tapi dengan adanya BIM ini itu jadi resiko-resiko itu bisa diminimalkan gitu ya. Cuma BIM kita itu juga masih saat ini masih banyakkan itu di BIM 3D-nya gitu ya. Padahal di luar negeri sudah sampai 7D kayak gitu ya. Nah, jadi semoga nanti ke depan ini teman-teman juga bisa belajar lebih baik lagi ya untuk implementasi BIM. Ini termasuk ini dari proyek dari Brantas itu
aplikasi BIM untuk project irigasi gitu ya. Jadi harapannya sebenarnya dengan BIM ini nggak hanya 3D ini saja, tapi apa namanya, dia kan menyimpan banyak informasi yang akan bisa digunakan, suatu saat nanti kayak gitu. Untuk lebih mudah mengenai penggambaran, revisi, apa namanya, alternatif desain kayak gitu, itu BIM akan sangat, efisien sekali gitu ya. Nah, ini BIM-nya sudah tidak hanya menggunakan satu software, dia sudah ada beberapa software, ada tadi Revit, ada Civil 3D, ini pakai photogrammetry gitu ya. Ini sudah, namanya, sudah sangat kompleks juga gitu. Nah, nanti kita di topik di belajar drawing, nanti kita akan belajar juga dengan BIM ini, jadi nanti ada yang ngisi juga, pengalaman bagaimana menggunakan BIM untuk di project-nya nanti seperti apa, kayak gitu. Ya. Oke, jadi ini saya ambil dari banyak video ya, gitu. Kemudian sekarang big data construction ya. Jadi sekarang sangat karena ini big data akan jadi sangat penting sekali karena ini kaitannya nanti dengan AI gitu ya, artificial intelligence, terus nanti IoT gitu. Jadi di Indonesia mungkin kemarin ada yang dari Viako konsultan itu sudah membuat database terkait dengan data curah hujan kayak gitu ya. Jadi nanti ini bisa digunakan memudahkan ketika umpamanya desain banjir, kemudian desain jembatan kayak gitu. Jadi mungkin visualisasinya nanti big data itu untuk umpamanya ini lalu lintas dia sudah bisa melihat kalau kita dengan data yang banyak jaraknya kayak gitu. Jadi ini traffic jenis kendaraan kayak gitu. Ini nanti bisa dipakai untuk apa namanya kebijakan terkait dengan lalu lintas, kemudian apa namanya moda transportasi apa kayak gitu. Kemarin saya ngikut webinar di Bina Marga juga Bina Marga sudah menerapkan AI untuk pamannya sudah untuk melihat pamannya kerusakan jalan itu jumlahnya berapa, luasan rusaknya berapa kayak gitu. Nah itu dengan adanya big data ini akan memudahkan nanti ke depannya pengambilan keputusan kayak itu. Nah ini Nah, yang berikutnya adalah Internet of Things ya. Semuanya akan apa namanya? Jadi ke depan kita tidak harus posisi di project gitu ya. Jadi beberapa ini seperti ini ya. Iya, jadi untuk mengendalikan apa namanya alat berat pun sudah nggak ada operator di site gitu ya. Jadi bisa dikendalikan jarak jauh gitu ya. Gitu. Terus tadi saya juga lihat ada berita di Cina juga sudah mulai diterapkan IoT ini. Jadi untuk pekerjaan jalan itu alat-alat berat di set itu sudah tidak ada operatornya. Dia hanya di setting lebar jalan, dia harus ketebalan jalannya berapa, itu mereka jalan sendiri gitu. Jadi eskavator itu sudah semuanya kayak di simulasi aja di room simulasi gitu. Dan itu jaraknya mungkin bisa beda negara juga ini gitu. Jadi saya juga teman-teman tidak harus mempunyai keahlian
apa namanya, harus decide gitu ya. Kalau teman-teman bisa punya keahlian, itu bisa apa namanya, bisa bekerja dari rumah gitu. Ada beberapa yang kemarin, kontraktor untuk maintenance itu sudah menerapkan umpamanya seperti ini. Jadi mereka tidak harus untuk memperbaiki umpamanya alat turbin atau apa gitu ya. Mereka tidak harus, datang ke site, tapi dengan adanya apa namanya, VR atau IR gitu, nanti dia bisa dari kantor saja memerintahkan untuk, apa namanya, maintenance-nya gitu. Nah ini IoT tadi, sekarang semuanya juga sudah mesin ya, sudah ini tinggal apa namanya, pasang keramik, ini untuk screeding, pasang plafon, untuk ngecat, ya itu semua sudah pakai alat semua gitu, semua tinggal Bisa makin banyak pengangguran ya sih. iya, karena dengan mesin ini kita akan, apa namanya, dengan sedikit berhubungan dengan orang, itu akan Mhm. meminimalkan apa namanya, resiko juga kan, Pak? Iya iya iya. Iya, ini robot untuk pasang elevator atau lift ya. Ini Tuh sudah Pak, pakai. Pak Sapri tanya itu apa, zaman AI tenaga tadi diperlukan di apaan jadi berkurang Pak. Iya. Tenang Pak Sapri, masih dipakai kok Pak. Iya. Wah, high class building sekarang sudah mulai banyak yang menggunakan robot-robot seperti ini gitu kan untuk meminimalkan safety juga. Iya iya iya. Jadi nggak perlu orang bergelantungan ya, udah pakai alat ya. 长沙今日公布16个智能建造4点 Ini artificial intelligence ya. Sekarang juga lagi hype juga. Terus ini kalau di luar negeri ini juga bisa sudah dengan tadi big data terus diolah dengan artificial intelligence itu nanti bisa untuk ngasih safety gitu ya. Jadi dengan data ini aja sudah akan tahu pokoknya oh ini orangnya nggak safety ini pokoknya gitu. Jadi langsung ada peringatan juga akan muncul peringatan apa namanya notifikasi bahwa orang yang bekerja di sini itu tidak aman gitu. Ini kalau apa namanya untuk menghindari klaim untuk apa namanya komplain-komplain gitu ya data gitu. Jadi ini sudah penggunaan apa namanya nanti penggunaan AI gitu ya di konstruksi. Nah, ini augmented reality. Nah, ini dengan augmented reality kita juga bisa langsung tahu gambarannya nanti instalasi strukturnya itu nanti seperti apa kayak gitu ya. Ini memudahkan hal ini biasanya akan memudahkan visualisasi khususnya orang-orang yang non teknis ya. Jadi kalau pemainnya kalau non teknis itu biasanya gambarannya itu nggak tahu ini mau kayak apa sih bangunannya, instalasi ini kayak apa kayak gitu. Nah ini augmented reality ini akan memudahkan. Biasanya ini juga untuk apa namanya developer rumah kayak gitu itu akan memudahkan sekali. Jadi pembeli itu sudah tahu gambarannya nanti seperti apa. Nah, ini ada virtual reality sama hampir kayak augmented reality tapi kita bisa pakai Google Lens gitu ya. Jadi dia masih proses konstruksi tapi dia sudah tahu nanti gambarannya nanti seperti apa gitu ya jadinya. Nah, nanti dia akan kasih scan barcode gitu ya. Kalau saya lihat ada beberapa kontraktor BUMN yang sudah menerapkan ini juga, mungkin gitu. Ya. Oke. Nah, ini juga virtual reality.
kita juga langsung tahu kan, ini dia lihat, biasanya ini bisa juga untuk apartemen kayak gitu ya. Nah, ini memudahkan untuk, customer itu lihat nanti jadinya seperti apa, kayak gitu. Nah, ini dokumentasi. Dokumentasi pun sekarang, laporan ini ada namanya Generation 360, kemarin ada construction foto ya. Jadi ini untuk memudahkan laporan kita gitu ya. Jadi kita pakai kamera 360 gitu ya. Jadi kita tinggal keliling kayak gitu. Di site dengan lokasi yang hampir sama gitu ya. Jadi di lokasi yang sama kita akan bisa lihat, perkembangannya itu day by day itu seperti apa kayak gitu. Gitu. Di titik yang sama kita akan tahu apa namanya, perkembangannya itu seperti apa kayak gitu. Jadi, laporannya nggak hanya apa namanya 2D saja, tapi sudah ini pakainya 360 kayak gitu. Ini 3D printing juga di luar juga sudah sangat berkembang untuk apa namanya 3D printing untuk konstruksi. Tapi ini masih, tahu saya masih paling dia 2-3 lantai gitu ya, atau rumah sederhana biasanya. Untuk high res, saya belum, menemukan untuk 3D printing ini. Nah, di Indonesia sendiri, setahu saya ada kayak startup gitu di Jogja yang sudah mulai apa namanya, eee mengembangkan, 3D printing untuk konstruksi ini. Ini namanya Autocons seingat saya, ini dari Jogja ya. Kemarin sudah bikin mock-up juga kayaknya. Ya. Ini juga Bakri and Brothers, itu juga sudah mulai mengembangkan juga Indonesia. Nah, ini pengukuran, untuk di bidang pengukuran itu sudah ada photogrammetry modeling. Ini sudah pakai, drone, terus kemudian beberapa sudah untuk luasan yang cukup besar itu biasanya pakai UAV, semacam drone yang kayak pesawat kecil itu, yang tapi dengan jangkauan yang lebih besar gitu ya. Ini kalau ini hanya pakai drone DJI Phantom. Nah, ya, sambil ya, dengan pengukuran ini bisa tahu kondisi realnya ya, gitu. Ini akan sangat memudahkan untuk perhitungan biasanya untuk proyek-proyek infrastruktur, untuk memudahkan perhitungan volume. Karena kayak ini tadi dengan kita memetakan itu langsung ketemu volume galian timbunannya berapa kayak gitu. Jadi kita nggak manual lagi ya, cukup dengan pengukuran pemetaan ini dengan drone itu ya, diolah datanya, nanti kita bisa langsung tahu umpamanya ketika ini galian timbunannya berapa gitu. Tapi biasanya ini connect kayak pemain ini dia dengan Civil 3D kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk gedung ini juga baru ini saya lihat ini sudah apa namanya ada dari SP itu sudah bisa menggantikan fungsi dari surveyor juga ini, Pak. Jadi dia sudah bisa gambar denah kita di lapangan seperti apa gitu. Itu jadi sudah sangat canggih ya.
Nah, ini yang di luar negeri dan di Indonesia sudah mulai berkembang juga adalah modular ya. Jadi kalau kenapa modular ini ya tadi karena prosesnya ini apa namanya itu kan di pabrik ya, sudah direncanakan secara detail dan sudah dipabrikasi di pabrik kayak gitu secara industri. Di lapangan hanya tinggal instalasi saja ya. Jadi karena sama seperti precast itu kan kenapa ada precast itu kan untuk apa namanya menjaga mutu terus apa namanya pelaksanaan bisa lebih cepat kayak gitu. Sama modular juga di Cina ini juga apa namanya hotel bisa dikerjakan cuma 5 hari kayak gitu. Ya memang mungkin erectionnya 5 hari ya, cuma untuk perencanaannya juga dia panjang juga kayak gitu. Cuman di pelaksanaannya jadi lebih cepat gitu. Di Indonesia ini setahu saya Wika Gedung cukup apa namanya Wika Gedung Adi gitu ya itu apa namanya ini pengembangan modular itu setahu saya kayak untuk event-event apa namanya kemarin F1 kayak gitu itu pakai modular ya. MotoGP itu sebagian pakai modular juga. Nah, ini green technology. Ini sudah green ya. Jadi tidak hanya green itu tidak hanya apa namanya bangunannya banyak tanaman hijaunya gitu ya, tetapi kan dihitung semuanya bahwa itu memang secara mengurangi karbon atau tidak kayak gitu. Semuanya dihitung biasanya dari sisi arsitekturnya, penggunaan materialnya, keberlanjutannya kayak gitu. Ya ini. Jadi green itu enggak hanya tapi penggunaan energinya biasanya yang akan dihitung. Kalau di Indonesia juga sudah ada beberapa gedung ini ya terkait dengan green. Oke. Nah ini mungkin yang hype dulu pernah hype tentang metaverse, tapi mungkin sekarang sudah agak redup lagi ya. I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space. There's chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. Good. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? It's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Wait, where's Mark? I think he's in the middle of something. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi ini apa namanya perkembangan teknologi yang mungkin di luar sudah sangat berkembang ya. Jadi kita juga sudah mulai ke arah sana, tapi memang kita agak terlambat terkait ini, gitu ya. Semoga paling tidak ini juga bisa membantu teman-teman punya ada apa namanya ada gambaran ya. Jadi nanti ke depan itu akan apa namanya ya seperti itu gitu ya. Paling tidak kita akan jadi lebih siap lah untuk menghadapi itu gitu. Nah, ini mungkin ini ada dari Pak Safriandi ya. Apakah zaman AI tenaga teknik yang diperlukan di lapangan jadi berkurang ya? Ya mungkin juga akan
Bisa jadi, Pak, bisa jadi akan berkurang, tapi AI tidak akan menggantikan fungsi kita gitu ya, karena dia hanya, mengambil dari data yang sudah ada, yang besar gitu ya. Tapi tetap diperlukan, pemahaman kita sebagai engineering itu untuk, memahami untuk menginterpretasi hasilnya dari AI gitu ya. Karena tidak semua hasil dari AI itu juga juga benar juga gitu ya. Jadi kalau kita kemarin kita coba-coba menghitung menghitung kuat beton kayak gitu ya, penampang balok segini ya. Itu dengan prompt yang berbeda itu ya, atau prompt yang sama tapi mungkin bahasa AI-nya beda, itu hasilnya kadang juga berbeda gitu. Jadi kita juga harus tahu bahwa ini yang dihasilkan benar atau tidak gitu. Tapi memang, menurut saya AI ini bisa membantu kita memudahkan semua pekerjaan kita, tapi juga membuat kita juga kadang jadi kurang kreatif juga jadinya, karena kadang mengandalkan AI, karena jadi orang pinter membuat prompt itu, Pak. Jadi semakin prompt-nya itu semakin bagus bahasa itunya, itu hasilnya akan jadi semakin bagus gitu. Tapi balik lagi, AI itu tidak akan berguna kalau, big data-nya itu nggak jalan gitu. Jadi kalau nggak ada datanya dia mau lihat dari mana, kayak gitu. Gitu. Mungkin itu saja sih, apa yang kita bisa sampaikan hari ini gitu ya. Jadi paling tidak ini sedikit gambaran juga tadi, project itu seperti apa, mungkin saya juga, ngasih gambaran saja, nanti ke depan itu dunia konstruksi itu seperti apa gitu. Karena ya tadi, di luar itu biasanya sudah beberapa langkah lebih maju gitu. Jadi kita kebanyakan itu jadi follower gitu ya, gitu. Oke, mungkin itu. Ada lagi Pak Wisnu yang mau disampaikan? Cukup untuk hari ini, jangan Oh, berat-berat dulu lah, awal-awal dulu kita siap. yang ringan-ringan dulu. Ya Oke. makin nanti makin menarik lah mestinya pembahasannya di saat persiapan ya, terkaitan dengan administrasi, apa saja yang harus dilengkapi. Ini mungkin jadi nanti ya nggak apa-apa, dari yang lain-lain nanti kita bisa saling menambahkan lah ya. Kan Siap. nggak mesti nanti ya kita sempurnakan. Pokok poinnya adalah jadi produknya adalah nanti menjadi bekal ya, terutama buat adik-adik yang masih baru berkecimpung di dunia konstruksi dan baru mau masuk atau mungkin baru berpengalaman 1-2 tahun yang belum begitu banyak, sehingga menjadi tambahan referensi dia untuk bisa ya melihat dari sisi yang berbeda. Saya rasa itu. Siap. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Jadi semoga ini juga awal yang baik untuk kita nanti, semoga ke depan kita dimudahkan dan ini bisa Amin. bermanfaat untuk banyak orang lah gitu. Ya, mudah-mudahan waktunya longgar terus. Iya, siap. Ya, dikasih sehat terus. Iya. Oke. Kalau Pak Sabri Pak Sabriandi ikut jadi kontributor juga. Belum saya minta, Pak. Nanti saya minta. Yang ringan-ringan aja kok, pembahasan Iya, Pak. lucu aja. Yang ringan-ringan aja, nggak usah berat-berat. Oke. Siap. Terima kasih Pak Wisnu. Sama-sama Mas. Terima kasih teman-teman yang hadir juga ikut menemani kita gitu ya. Yang hadir Semoga ada berapa Mas? nanti Saya akan bisa banyak melihat yang hadir di mana ya? di Nggak tampil ya? attendees ya, Pak. Oh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.